submission ke beberapa jurnal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi sekali lagi saya sampaikan, proses penilaian yang saya lakukan mulai dari proposal, kemudian hasil, kemudian publikasi. Dan mengenai kerjasama tim, kemudian kreativitas, inovasi itu nanti akan terlihat dengan sendirinya. Ya, kita mengenal bahwa kompetensi abad 21 sekarang fokus pada communication, collaboration, critical thinking, creativity, itu yang perlu kita dalami, kita munculkan dari diri kita masing-masing kemampuan itu, ya, dan supaya Anda nanti ke depan bisa berkompetisi di luar, ya. Jadi tidak usah harus MBKM, tetapi dengan mata kuliah yang berbasis masalah pun Anda bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan inovatif yang bisa memunculkan nama Anda sendiri dan institusi di luar. Jadi tidak ada UTS, tidak ada UAS, ya. Tapi saya cukup melihat dari proposal, proses, hasil, kemudian publikasi. Dan diharapkan di dalam setiap kelompok Anda mempunyai porsi masing-masing di dalam penugasan dan tidak perlu diatur oleh dosen pengampu, ya Anda mengatur sendiri, belajar untuk berkolaborasi, ya, menyelesaikan problem, kemudian mengkomunikasikan hasil Anda ke orang lain ataupun melalui publikasi. Itu kemudian kita kuliah tidak tiap minggu, kadang untuk posisi ketika Anda bekerja secara kelompok silakan Anda lakukan, dan kalau memang harus ada proses konsultasi dengan dosen pengampu, sudah disediakan waktu hari Rabu jam 13, ya, dengan link yang sama setiap minggu. Dan kadang-kadang mungkin saya meminta untuk hybrid kalau terlalu banyak, tapi kalau tidak terlalu banyak bisa kadang-kadang bisa luring. Ini berapa mahasiswa, ya? ...71 mahasiswa, tidak terlalu banyak. Tahun lalu 160 mahasiswa, sekarang 70, ya, lebih sedikit, lebih terkonsentrasi. Oke, itu absensi sesuai dengan aturan. Anda bisa tidak hadir ketika syarat ujiannya minimal 80%, berarti ya 1 kali, 2 kali, tidak apa-apa. Terutama dikaitkan dengan absensi, ya, jadi harus terisi. Dan absensi silakan diisi sendiri ketika saya sudah membuka setiap pertemuan, ya. Kemudian apalagi referensi atau buku pegangan Anda macam-macam, ya, bisa sampling, bisa metodologi penelitian kuantitatif, ya, analisisnya nanti bisa bermacam-macam, bisa deskriptif, bisa inferensial, ya, tergantung problem Anda diselesaikannya pakai apa. Tapi kalau problem Anda diselesaikan pakai yang advance, ya Anda harus belajar metode analisis yang advance. Dan sekarang problem-problem cukup terbuka, ya, problem sosial,
Jadi saya harapkan Anda bisa mempunyai ide-ide cemerlang untuk katakanlah misalnya untuk sekarang muncul data science, big data, artificial intelligence, ya deep learning, machine learning. Ya coba Anda lakukan atau berikan ide-ide kreatif dari situ, ya terkait dengan problem-problem sosial. Ya, katakanlah sebagai contoh yang sederhana, sekarang televisi baik media internet, kemudian media sosial, kemudian juga smack videos, kemudian TikTok, dan lain-lain memunculkan berita tentang Freddy Sambo, yaitu adalah problem saya kira bukan hanya problem kriminal ya, problem sosial, problem yang menyangkut tentang perilaku seseorang. Ya, kalau Anda amati setiap saat, setiap detik, setiap menit muncul di media sosial tentang berita itu, bisa dibayangkan data sekian banyak tentang hal itu dan sentimennya seperti apa terhadap kasus yang sekarang sedang berjalan. Ya, kalau Anda mempunyai ide kreatif tentang itu, silakan saja. Ya, data mungkin sudah terbuka tentang bagaimana perilaku netizen, perilaku publik nilai terhadap problem yang sekarang sedang muncul. Dan disitulah peran statistikawan, walaupun bisa dikombin dengan orang sosial, dikombin dengan orang psikologi, kemudian dikombin dengan orang ilmu komputer, ya karena terkait data science, itu bisa Anda kemukakan ide-ide ini di dalam proposal nanti yang akan dibuat oleh masing-masing kelompok. Dan kalau problemnya sangat menarik, maka bisa diangkat untuk menjadi sebuah artikel yang bisa dipublikasi secara internasional dan tentunya mempunyai banyak value added untuk Anda pada saat nanti kelulusan, karena seseorang yang bisa lulus cum laude ya bisa mempublikasi sebuah artikel di jurnal internasional. Jadi harapannya demikian. Tetapi jangan dulu berpikir tentang publikasi internasional atau publikasi nasional. Dari awal sekarang masalahnya apa dulu nanti ya. Itu gambaran mata kuliah sosiometrik. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Axel. Ya Pak, mohon maaf. Belum bisa on cam karena sinyalnya agak kurang bagus, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Axel Jonata, Pak, dari Statistika Angkatan 2020. Mungkin di sini yang ingin saya tanyakan, untuk pembagian kelompoknya berapa orang ya Pak per kelompok? Ya, makanya saya harus tahu dulu jumlah yang ngambil sosio ini berapa orang. Ya, yang paling ideal itu maksimal 5 orang, yang paling ideal. Sehingga kalau 5 orang, kalau ada 70 ya 14 kelompok begitu. 14 kelompok, jadi 14 masalah. Dan 14 masalah itu pasti akan bervariasi nanti. Ketika nanti ada judul-judul yang mirip sama, itu kita filter ya untuk salah satu mengalah untuk mencari problem yang lain. Gitu, jadi nanti kita lihat dulu jumlahnya, saya belum tahu jumlah sebenarnya ada berapa. Kalau di SIAD mungkin saya bisa lihat ya, di SIAD. Mas, bentar. Gimana ya?
Sebentar, mungkin saya bisa login dulu. Sosiometri. Ada 60 kalau di sini. Mungkin ada yang mau PKRS ya. Kemungkinan begitu. Jadi kalau di yang hadir di sini 70, tapi di siatnya masih 60. Kemungkinan ada yang belum PKRS mungkin ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Aidil dari angkatan 2010. Saya ingin bertanya apakah nanti akan di-share e-booknya oleh Bapak yang barusan di-share. Nanti saya share. Baik, Bahan terima kasih, Pak. ajarnya saya share. Ya. Ada lagi? Oke, saya share kembali ya. Ya, di pertemuan 1-2 ini saya akan berbicara tentang pendahuluan terkait dengan penelitian kuantitatif di bidang sosial. Dan di dalam pertemuan ini Anda akan dapat mengetahui dan memahami tentang penelitian kuantitatif. Iya, di dalam riset itu kita mengenal penelitian atau riset kualitatif dan riset kuantitatif ya. Kalau riset kualitatif tentunya sudah kita pahami itu bagiannya orang lain ya. Jadi kita hanya fokus pada yang kuantitatif. Ya, jadi penelitian kualitatif kita tinggalkan dulu karena itu bagiannya orang lain. Sekarang kita fokus pada yang kuantitatif. Karena kita khusus pada bidang sosial, jadi kuantitatifnya difokuskan pada hal-hal yang bidang sosial. Ketika berbicara kuantitatif, ya namanya juga kuantitatif, ya, maka dikaitkan dengan metode statistik. Ya, maka nanti alat-alat untuk menyelesaikan problem di dalam penelitian kuantitatif kita menggunakan toolsnya adalah statistik. Di dalam penelitian kuantitatif berarti nanti kita harus mendapatkan data, ya, datanya data kuantitatif, ya, atau data kualitatif yang dikuantitatifkan.
Karena data itu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Kalau Anda sudah mengenal skala pengukuran, ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Ya, yang dimaksud tadi saya sampaikan data kualitatif, berarti itu skalanya nominal dan ordinal. Ya, kualitatif yang dikuantitatifkan. Contoh jenis kelamin laki, laki dan perempuan itu adalah kualitatif. Tetapi kalau udah dikasih angka, satu adalah laki-laki, ya, dua adalah perempuan. Jadi ini adalah skala nominal, ya, 1 dan 2. Kodenya itu 1 dan 2. Atau bisa saja di dalam permainan sepak bola ada angka di belakang punggungnya itu, ya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 10 dan seterusnya. Angka di situ menunjukkan sebuah lambang. Ya, jadi tidak bisa dilakukan proses perhitungan numerik. Ya. Jadi angkanya 10 yang dipegang oleh siapa? Oleh Mbappe itu dari Paris Saint-Germain, kemudian Messi nomor 30, ya, kemudian 10 ditambah 30, nomor 40, tidak bisa begitu, ya, karena itu adalah hanya menunjukkan sebagai lambang. Begitu juga untuk nomor rumah, nomor mobil, itu angkanya adalah sebagai lambang. Kemudian data kualitatif yang kedua adalah yang berskala ordinal. Ya, skala yang menunjukkan lambang dan juga peringkat. Ya, di dalam katakanlah sebuah ranking di dalam jabatan, ya, jenderal, letnan jenderal, brigadir jenderal itu menunjukkan kepangkatan, menunjukkan urutan. Kalau dikasih bintang jumlahnya berapa, ya bintang 5 berarti jenderal, bintang 4 letnan jenderal, bintang 3 letnan jenderal begitu, kemudian brigadir jenderal, inspektorat jenderal, ya, irjen, brigjen, itu menunjukkan sebuah peringkat, ya, bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2 sampai brigjen bintang 1. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 menunjukkan sebuah lambang dan juga menunjukkan sebuah peringkat. Itu berarti skala ordinal. Nah, skala berikutnya adalah skala interval. Kalau skala interval di samping lambang peringkat dan juga menunjukkan nolnya mutlak, ya, nolnya tidak mutlak. Kemudian juga ada jarak, jadi bisa melakukan perhitungan matematis, ya, kalau di skala interval. Jadi tadi kalau di nominal ordinal tidak bisa melakukan perhitungan matematis. Kalau di interval bisa, ya. Jadi kalau panjangnya 10 dengan panjangnya 15, kalau ditambahkan bisa jadi 25 atau bisa kalau dikurangkan menjadi 5, itu bisa berlaku seperti itu. Dan nolnya tidak mutlak, ya, nol dalam satuan yang satu tidak nol dalam satuan yang lain. Jadi kalau kita beri contoh temperatur, 0 dalam satuan derajat Celcius, tetapi tidak 0 dalam satuan derajat Fahrenheit.
Kalau skala yang terakhir, skala rasio, ya, nolnya bersifat mutlak. Jadi kalau 0 dalam satuan yang satu, 0 juga dalam satuan yang lain. Jadi kalau kita mengukur berat, 0 gram, 0 kilogram. Kalau tidak ada ukurannya 0, ya maka di satuan yang lain juga 0. Itu skala rasio. Nah, nanti alat-alat analisis yang kita pakai itu sangat bergantung pada skala pengukuran yang digunakan. Jadi tidak bisa kita menggunakan analisis regresi biasa, tetapi datanya data skala nominal, ya, atau skala ordinal. Karena regresi harus menggunakan minimal skala interval. Seperti itu contohnya, ya. Tidak bisa, walaupun sudah jadi angka, tidak bisa dipaksakan untuk dianalisis kalau tidak tepat skala yang dipakai. Nah, kemudian dari skala nanti kita bisa lanjut pada unit dan variabel. Ya, variabel itu adalah karakteristik yang bisa diklasifikasikan sekurang-kurangnya 2 perhitungan atau pengukuran yang berbeda. Itu variabel. Jadi sekali lagi, variabel adalah karakteristik yang bisa diklasifikasikan. Kenapa diklasifikasikan? Nanti berhubungannya juga dengan skala, ya. Menjadi sekurang-kurangnya 2 hasil perhitungan atau pengukuran yang berbeda. Sehingga variabel yang dimaksud nanti, ya, ada variabel kualitatif yang menggunakan skala nominal dan ordinal dan atau ordinal. Kemudian variabel kuantitatif yang cenderung menggunakan skala interval maupun skala rasio. Misal prestasi mahasiswa dan fakultas yang berbeda, dari fakultas yang berbeda. Kemudian jenis kelamin. Oops. Mana tadi? Sebentar. Hilang. Masih lihat sharingnya? Masih, Pak. Sudah, ya? Tadi sampai sini, ya. Ya, prestasi, kemudian contoh yang lain. Banyak sekali contohnya IPK ataupun yang sifatnya kualitatif. Tadi katakanlah kepuasan yang diukur oleh skala ordinal, ya, dan seterusnya. Pokoknya variabel itu adalah karakteristik yang bisa diklasifikasikan sekurang-kurangnya 2 hasil perhitungan yang berbeda dan atau pengukuran yang berbeda. Ya, perhitungan dan pengukuran tidak lain nanti berkaitan dengan skala yang tadi saya sampaikan. Ya, discrete, continue, perhitungan,
pengukuran. Ya, kalau bicara jumlah orang itu adalah diskrit, tapi kalau bicara tinggi badan itu bisa desimal ya, bisa pecahan, sehingga kita sebut sebagai pengukuran. Kemudian kita juga mengenal hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang menjelaskan serangkaian fakta dan dapat diuji secara empirik. Jadi nanti kalau Anda melakukan sebuah riset survei, ya, Anda harus mempunyai hipotesis. Katakanlah, ya, hipotesisnya adalah mahasiswa setiap harinya rata-rata menghabiskan uang untuk minum kopi ya sebesar Rp20.000. Itu adalah hipotesis. Ya, hipotesis yang nanti Anda harus buktikan secara empirik apakah memang benar para mahasiswa ini umumnya menghabiskan uang untuk minum kopi Rp20.000. Ya, itu sebuah dugaan sementara yang akan diuji secara empirik. Ya, kemudian Anda mengumpulkan data melalui ya pengambilan sampel dari populasi, berapa mahasiswa yang akan ditanya. Kemudian ditanya, katakanlah sampelnya ada 20 mahasiswa ditanya. Yang menjawab berapa ya kamu minum kopi, mengeluarkan uang berapa. Kemudian nanti dicari rata-ratanya, dicari simpangan bakunya, dimasukkan ke sebuah rumus, nanti diuji secara statistik apakah hipotesisnya ditolak atau diterima. Ya, kalau ditolak berarti dia katakanlah lebih dari 20.000. Kalau diterima karena tadi hipotesisnya disimpan di H0, ya H0 mu sama dengan 20.000, H1 tidak sama dengan 20.000, dan setelah diuji secara empirik bahwa mahasiswa tidak mengeluarkan uang sama dengan 20.000 tetapi tidak sama dengan 20.000 sehingga H0-nya ditolak. Ya, maka dengan demikian disimpulkan secara statistik dengan alfa sekian persen ya bahwa rata-rata mahasiswa tidak atau lebih mengeluarkan dari Rp20.000. Itu bicara hipotesis. Kemudian apabila kita berbicara tentang langkah-langkah di metodologi survei, ya, survei nanti tentunya menurut Levy and Lansau bahwa desain survei melibatkan dua langkah. Pertama, Anda harus mempunyai rencana pengambilan sampel, ya. Kemudian tentunya setelah itu dikumpulkan datanya ya sesuai dengan variabel-variabel yang dirancang untuk sebuah masalah penelitian Anda. Ya, kemudian nanti berikutnya tadi adalah kita punya hipotesis, kita punya masalah penelitian, kemudian kita desain berapa sampelnya, instrumennya seperti apa, ya, kemudian sampelnya berapa, ya, diuji reliabilitas, validitasnya, dikumpulkan datanya, kemudian diolah, dianalisis, dan kemudian diambil kesimpulan serta rekomendasi. Inilah proses yang akan Anda lakukan nanti ke depan, ya, step by step-nya, punya teorinya, punya referensinya yang harus Anda baca. Ya, ketika Anda menentukan masalah penelitian, ya, tentunya Anda nanti harus membaca bagaimana cara
mengidentifikasi masalah atau problem nyata di lapangan itu seperti apa, kemudian nanti Anda lakukan sebuah desain survei, kalau Anda melakukan survei, kemudian buat instrumennya sesuai dengan variabel yang diinginkan. Ya, tidak mungkin semua objek dijadikan sebagai sasaran, tapi harus diambil sampel. Ya, secara teori, kalau Anda melakukan inferensi, ya Anda lakukan pengambilan sampel dari sebagian populasi. Kemudian lakukan pilot survei, karena instrumen yang Anda buat harus diuji apakah sudah valid dan reliable untuk dijadikan sebagai alat ukur, ya, mengambil data dari responden. Kalau oke, nomor 5 baru lanjut ke dikumpulkannya data. Ya. Jadi kalau ada sekarang survei-survei yang bertanya tentang beberapa hal, nah itu berarti sudah melewati proses 1 sampai 5. Ya, dikumpulkan datanya, setelah dikumpulkan data, baru diolah atau dieksplor, di entry dulu, ya, dikasih code dulu, di cleaning, kemudian di processing, ya, sampai pada analisis data sesuai dengan kebutuhan peneliti. Baru kemudian diambil kesimpulan dan rekomendasi. Jadi inilah tugas yang Anda akan lakukan nanti atau melakukan sebuah survei, ya. Tapi bisa juga Anda memakai data sekunder. Maaf Pak, saya potong, ini screen masih belum menampilkan e-booknya. Kenapa? Ini screen-nya masih belum menampilkan e-booknya, masih di file Bapak. Oh ya? Ini sudah? Ya udah. Ya, jadi itu gambarannya ya. Dan surveinya pasti survei yang sifatnya cross-seksional, karena Anda punya waktunya hanya 1 semester. Ulang-ulang dalam responden yang sama di setiap waktu yang berbeda. Tetapi mungkin surveinya adalah cross-sectional data. Dan bisa juga data sekunder yang saya sampaikan, bisa data sekunder, silakan saja, karena data-data sekunder sekarang sudah terbuka, ya, apalagi menyangkut tentang customer behavior ataupun perilaku publik di dalam menilai sebuah problem dan lain-lain. Jadi untuk sementara Anda semester berapa sekarang? Semester 5? 5 ya? Walaupun Anda analisisnya masih terbatas, ya, jadi artinya belum mendapatkan analisis statistik yang sangat advance, tetapi barangkali tidak usah berkecil hati karena Anda bisa sambil jalan untuk mempelajari analisis advance yang belum Anda dapatkan, ya. Jadi tergantung problemnya nanti seperti apa yang Anda peroleh. Kalau memang harus diselesaikan oleh statistik advance, tidak ada masalah, ya. Jadi artinya tidak membawa alat dulu, tetapi Anda cari masalah kemudian selesaikan. Ya, jadi ini sangat berbeda dengan mata kuliah yang sudah bersifat fokus pada analisis. Ya, jadi saya sengaja memberikan keleluasaan problemnya apa, kemudian diselesaikannya pakai apa, alatnya apa. Itu sementara secara sekilas, tetapi nanti juga akan saya sampaikan langkah-langkah ketika Anda melakukan
desain risetnya ya, dari mulai identifikasi masalah dan lain-lain sampai pada ujungnya adalah membuat proposal penelitian. Sebagai pendahuluan cukup ya. Nanti kita lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Dan seperti yang saya sampaikan, Anda siapkan problemnya, kemudian untuk pembagian kelompok sebetulnya bisa di random ya, tetapi terserah kalian mau seperti apa. Ya, kalau di random caranya ya. Jadi kalau ada 71 atau 70 mahasiswa dibagi 15 kelompok, 14 kelompok, masing-masing 5 orang, itu bisa dilakukan secara random melalui aplikasi yang sudah ada di internet. Bisa dilakukan seperti itu. Atau mau Anda sendiri, silakan saja, bebas. Mungkin ada yang melakukan randomisasi atau dikoordinir oleh satu orang untuk membuat kelompoknya, silakan saja. Ide seperti apa? Bapak, mohon maaf, izin masuk, Pak. Ya. Mungkin barangkali udah ada beberapa orang yang coba cari-cari teman, Pak, tadi. Setelah saya coba nanya-nanya, Pak. Jadi Ya. kalau misalkan kelompoknya dicari sendiri aja gimana, Pak? Silakan aja, bebas. Ya, saya memberi kesempatan, keluasan kepada Anda, tapi jangan sampai ada orang yang karena tidak kenal siapapun sehingga tidak ada yang mengambil begitu. Ya, dari sini sudah kita kita nilai bagaimana kerjasama tim atau kolaborasi di antara kalian semua. Silakan aja. Atau nanti saya berikan waktu 1 minggu. Minggu depan kita cek kelompoknya ya yang sudah Anda buat. Gitu? Gitu aja atau gimana? Iya Pak, soalnya masih menunggu mungkin barangkali ya, ada yang mau PKRS. Betul, karena mungkin saja lebih dari ini kan jumlahnya ya. Betul. Sekarang sebelum saya akhiri, saya minta videonya dinyalakan untuk kita foto dulu pertemuan pertama.